Dalam naungan Pancasila, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia, kita diingatkan bahwa keberagaman suku, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang, tetapi kekuatan. Di tengah perbedaan yang begitu kaya, kita berdiri sebagai satu bangsa, bersatu, saling menghargai, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok Diversity One yang beranggotakan saya Mutia Putri Harpama dengan NIM 2512 dari kelas 25BB04. Saya Tasya Adisma dengan NIM 2512 dari kelas 25BB04. Dan saya Fauzia Nurhidayah dengan NIM 2512 dari kelas 25BB04. Saya Aulia Safina dengan NIM 2512 dan 233 dari 25BB08. Saya Yulia Citra Andre dengan NIM 2512 dari 25BB04. Saya Nia Nurhidayah dengan judul proyek kami Belajar Bersatu Harmoni Keberagaman siswa PGSD UPB 3 Pondok 2. Stay tune ya. Halo teman-teman, nah di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman bagaimana keberagaman suku dan budaya di kampus UP3 Bandar Buan ini. Nah, jadi mari kita wawancarai salah satu mahasiswanya ya. Halo Kak. Halo. Nah, jadi perkenalkan nama saya Fauzia Nurhidayah. Jadi di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman nih bagaimana sih keberagaman suku dan budaya di kampus UP3 Bandar Buan ini. Nah, jadi saya boleh berkenalan dulu dengan Kakak, nama dan saya. Nama aku Tasya Disiva dari Jambi. Jauh sekali ya Kak. Iya. Nah, jadi saya mau sedikit tanya-tanya nih sama Kakak, bagaimana sih perasaan Tasya gitu belajar bersama teman-teman yang memiliki latar belakang suku budaya yang berbeda nih kan. Tasya tadi dari Jambi, nah kan di sini mayoritasnya itu kan Minang ya. Jadi bagaimana perasaan Tasya belajar di sini? Kalau ditanya perasaan tentu senang banget ya bisa belajar di kampung orang gitu kan, dan belajar sama orang-orang di sini tuh membuat saya melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang tersebut gitu. Jadi saya senang banget belajar di sini. Jadi saya sangat super excited sekali. Banget ya akhirnya. Iya. Lalu saya tanya lagi nih menurut Tasya, apa hal positif yang bisa dipelajari dari mahasiswa non-Minang ini dan dari budaya Minang ini? Kalau hal positifnya ada banyak banget ya. Pertama tuh rasa kebahagiaannya yang tinggi banget, terus saling membantu juga, dan rasa gotong royongnya mereka tuh sangat terlihat jelas gitu loh dari segi ya saling membantu tadi gitu. Mereka juga mau membantu gitu. Wah, berarti sepertinya nyaman ya di sini Tasya. Kalau dibilang nyaman sih, nyaman banget kalau di sini. Sampai-sampai nggak ingat pulang sih sebenarnya. Iya. Kapan yang terakhir pulangnya? Belum pulang. Wah, Belum pulang. sangat nyaman ya. Nah, jadi Tasya yang terakhir ya, boleh nggak ya teman-teman gitu, dan saya mendengar bahasa daerahnya Tasya gitu kan. Tasya dari Jambi nih, ya boleh dong berikan sedikit pengenalan bahasa daerahnya Tasya. Oh ya, jadi gini ya Zi, di Jambi tuh nggak cuma ada satu bahasa, bahkan bisa di setiap kecamatan atau setiap desa bahkan itu tuh berbeda bahasanya. Biasanya disebut dialek. Nah, dialek yang berbeda-beda dan bedanya tuh beda banget gitu. Bahkan bisa kayak satu daerah ini nggak ngerti bahasa daerah lain, padahal mereka satu provinsi Jambi gitu. Jadi kalau bahasa daerahku sendiri beda sama bahasa resmi kota Jambi gitu. Boleh ya dengar bahasa daerahnya Tasya gitu, dengan slogan misalnya, walaupun berbeda tapi tetap satu, itu boleh kan? Boleh. Coba dong. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, terima kasih ya Tasya. Sama. Yuk kita lanjut tanya-tanya yang seterusnya. Kak, boleh tanya-tanya nggak? Boleh Kak. Sambil jalan boleh Kak? Kayaknya kakaknya sibuk banget. Namanya siapa Kak? Syifa. Oh Syifa. Orang mana Kak? Orang Medan. Medannya di mana tuh Kak? Di Mandailing Natal. Oh berarti kakak nggak asli sini ya? Enggak Kak.
Kalau boleh tanya, apa sih tantangan yang kakak hadapi di UPP 3 ini? Kan banyak suku yang beda-beda tuh kak. Mungkin dari kayak beradaptasi dengan bahasa agak sulit ya, kayak cukup banyak bedanya gitu. Kayak juga orang Minang tuh kalau ngomong suka agak cepat-cepat, jadi agak susah kayak kita dalam ngertiin atau kayak gitu ya kan. Terus kalau di sini juga nggak boleh kayak make kau-kau, kayak di Medan udah terbiasa make kau-kau, jadi kayak susah banget beradaptasinya. Itu aja kak, atau ada yang lain? Boleh contohin bahasa sehari-hari di sana nggak kak? Boleh. Halo dengan Sasudena, perkenalkan goarku Sipa Armefti, biaso Ipio Sipa Cipa, au berasal Sian Sumatera Utara. Artinya apa tuh kak? Yang pertama itu, halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Siva Armefti, biasa dipanggil Siva, Cipa, dan aku berasal dari Sumatera Utara. Kalau di situ ada slogannya gitu nggak kak? Ada sih, kayak biasa orang Medan gitu slogannya, terus dijawab Horas gitu. Boleh kita ulang slogannya kak? Boleh kak. Medan, Horas. Selanjutnya ini mahasiswa. Kakak siapa namanya kak? Saya Yulia Sari Asmi dari Angkatan 25 BB08 dan saya berasal dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ya. Jauh ya kak? Iya. Jadi kami di sini mau nanya nih kak. Boleh kak minta waktunya sebentar? Boleh kak. Jadi gimana cara kakak nih kan dari Kepri ya kak? Iya. Cara kakak tuh beradaptasi dengan orang-orang Minang di sini. Mungkin untuk beradaptasi itu saya ya Yulia mungkin harus memahami gimana sih adat istiadat di Minang atau kebiasaan di Minang, dan kayak hal-hal yang tidak diperbolehkan atau hal yang mungkin kayak terasa kurang bagi orang Minang, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih kak, apa tantangan kakak di kuliah di sini kak? Kan di sini mayoritasnya Minang gitu. Gimana? Tantangannya yang utama itu pastinya bahasa ya kak, soalnya di sini biasanya orang tuh berbahasa dengan bahasa Minang, jadi tuh cukup sulit untuk saya karena saya kurang mengerti dengan bahasa Minang. Sepertinya itu sih kak tantangannya. Di itu aja ya. Jadi kita udah selesai nih nanya kak, boleh kasih satu slogan dari Kepulauan Riau kak? Jadi slogan di Kepulauan Riau itu berpancang amanah, bersauh marwah. Boleh tahu artinya itu apa kak? Artinya itu mencerminkan semangat untuk menghargai, menghormati nilai-nilai luhur yang ada. Kasih kak. Selanjutnya siapa lagi sih yang mau kita wawancarai? Siapa ya? Itu ada mahasiswa lain tuh. Kita tanya abang itu aja yuk. Yuk. Kayak mana nih? Begini. Bang, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Jadi boleh nggak abang perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman yang lain? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Mahdi Ransya Kusuma. Saya berasal dari daerah Sumatera Utara. Tepatnya itu di daerah Sibolga dengan pesisir daerah mayoritas Batak Toba. Wah, ternyata abangnya dari Medan Batak Toba nih teman-teman. Jadi kami izin mau tanya-tanya sedikit ya bang. Boleh ya. Mengenai gimana sih cara abang tuh untuk menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi kelas nih bang? Nah, baik kak. Jadi saya dapat menyimpulkan kalau kita menghargai pendapat dalam kelas itu, yang pertama itu yang kita lakukan tentang menyimpan argumen tentang kawan, tidak memotong pembicaraan kawan, dan kita juga saling memasukkan pendapat lain sama lain, dan kita harus dapat memilih atau memilah yang mana yang benar dan mana yang layak untuk cocok ditampilkan jawabannya kak. Jadi kesimpulannya intinya walaupun kita dalam perbedaan pendapat dalam diskusi kelas, kita harus tetap saling menghargai ya. Iya betul kak. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada apa sih contoh kecil gimana sikap toleransi itu? Kita ini sering kan lakuin banyak perbedaan atau segala macam. Nah, gimana sih langkah kecil yang bisa kita lakuin di lingkungan kampus ini? Baik, itu kan tadi pertanyaannya tentang lingkungan kecil ya. Saling apa tadi? Cara sikap toleransi. Iya. Sikap toleransi ini kan ada banyak kak. Jadi dia tentang kebudayaan atau gimana kak?
ya tentang lebih ke budaya kan tadi Mahdi Iya. dari Medan kan. Iya, betul. Gimana sih kayak cara adaptasi sikap toleransi di lingkungan kampus? Baik kak, jadi saya pertama kali sampai ke Ranah Minang ya kak. Ranah Minang ini saya beradaptasi yang paling pertama itu dengan sikap, cara berbicara kak. Karena mereka kalau di daerah Ranah Minang ini sedikit agak canggung ya kak dengan bahasa Batak. Mereka bilang agak seperti kasar ya kak. Iya sih. Nah, jadi saya lambat-lambat perlahan-lahan dengan mengontrol bagaimana sih cara mereka berbicara, cara mereka itu menghargai orang. Itu saya makin mengerti. Ternyata mereka tuh dengan prinsipnya lemah lembut kak, orang Minang kak. Nah, sementara saya sudah terbiasa kak, bahasanya kayak kasar. Sebenarnya bukan kasar kak, logatnya yang gitu kak. Oh berarti emang ngegas gitu ya? Iya sering kak. kayak. Oke. Jadi semenjak saya berada di Ranah Minang ini, semuanya bisa jadi lembut kak. Gitu. Iya kak. Gitu. Oh jadi gitu ya. Berarti sikap yang Mahdi terapin tuh nggak apa-apa kayak beradaptasi sama lingkungan sini dengan banyak berubah gitu, Iya. banyak berubah dari Medan yang kayak secara langsung kayak agak-agak ngegas gitu ya. Iya, Di sini betul. udah lembut gitu. Iya. Oke. Jadi lebih soft spoken gitu Iya betul kak, betul. Oke. Itu dia. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Bang, boleh nggak kami tahu gimana sih menurut Abang apa yang bisa dilakukan mahasiswa agar tetap rukun meskipun kayak berbeda budaya, agama ataupun kebiasaan nih Bang? Nah, kalau itu pertanyaan kak kan lebih tepatnya kak saling menghormati aja kak. Nah, karena kan kita Indonesia ya kak, bermacam-macam atau beragam suku dan budaya kak. Nah, jadi setiap orang itu harus bisa memiliki sikap toleransi, saling menghargai sama suku lain gitu ya kak. Jadi kalau mereka ingin kita menjadi lebih baik, kita pun harus lebih baik kepada mereka kak. Ibaratkan ada pepatah tuh kak, Anda sopan kami segan. Nah itu dia kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ada bagaimana sih tantangan yang biasanya dialami oleh Mahdi ini sebagai mahasiswa yang dari non Minang, dari Medan ya, bukan daerah Minang, ketika pertama kali bergaul dengan lingkungan mayoritas Minang di kampus ini? Itu pertanyaan yang bagus kak. Soalnya pertama kali saya sampai di kampus ini, saya agak canggung sedikit kak, karena jika saya kerja kelompok dengan teman-teman yang dari Ranah Minang ini, saya agak sedikit nggak ngerti kak. Itu pas pertama-tama saya di sini kak. Jadi lambat-lambat saya pelajari kak sama mereka gimana sih bahasa Minang itu biar cepat ngerti. Nah, jadi saya diajarkan oleh teman saya bahasa Minang agar saya di dalam perkuliahan pun kan kita sering kak menggunakan bahasa Minang. Nah, jadi saya agak sedikit terlambat kak dengar mereka apa sih yang mereka ngomong gini. Nah, jadi saya pacu diri saya kak agar bisa mengerti bahasa Minang secepatnya. Dan mudah-mudahan sampai sekarang saya udah bisa kak bahasa Minang gitu kak. Nah. Oke, makasih ya Mahdi atas jawaban yang udah Mahdi berikan terkait pertanyaan yang kami ajukan tadi. Sekian tugas proyek yang sudah kami laksanakan. Terlebih dan kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.